Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Rahman, biasa dipanggil Fadil. Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya akan menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua, era pra-kemerdekaan. Yang ketiga, era kemerdekaan. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang kita biasa sering dengar itu sebagai dasar negara. Betul, sebagai dasar negara, karena Pancasila itu memuat aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. Nama Pancasila tersebut juga itu berasal dari dua kata bahasa Sanskerta. Yang pertama itu panca, yang artinya 5. Yang kedua sila, yang berarti prinsip atau asas. Jadi kita untuk bisa menerapkan asas prinsip 5 dasar yang ada di Pancasila tersebut, dan itu harus kita miliki jiwa-jiwa Pancasilais, karena itu sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sekarang ini kita sebagai warga Indonesia harus menerapkannya lah di kehidupan sehari-hari. Ya, untuk pengertian Pancasila sampai di sini. Ya, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu Pancasila di era pra-kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. Kajeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat. Dalam pembukaan pidato pada sidang pertama, beliau mengelontarkan sebuah pertanyaan: apa dasar negara kita dan mau dibentuk apa? Untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara ini terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh pada sidang BPUPKI tersebut. Siapa saja yang mengemukakan ini? Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, yang kedua Soekarno, yang ketiga Supomo. Ya, pada tanggal 29 Mei sampai 1945 itu mereka merumuskan falsafah dasar negara Indonesia. Yang pertama mengumumkan, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dia mengemukakan 5 asas. Yang pertama kebangsaan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga ketuhanan, yang keempat kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Baru pada tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Supomo mengemukakan 3 asas teori-teori bagi negara Indonesia, yaitu yang pertama teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua paham negara kelas atau kelas teori, yang ketiga paham negara integralistik. Ya,
Ya, pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara, yaitu yang pertama nasionalis, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk Pancasila di era prakemerdekaan ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu Pancasila di era kemerdekaan. Di era ini perumusan dasar negara dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sesudah itu dibentuk panitia kecil yang isinya berisikan 9 orang untuk merumuskan gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengesahkan pada sidang PPKI dengan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Abdul Qahar, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kuno, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta memperbandingkan perumusan dasar negara menjadi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga termasuk untuk meraih kemerdekaan, yaitu pada saat kota Nagasaki dan Hiroshima diserang oleh sekutu atau Amerika. Untuk merealisasikan tekad tersebut, pada tekad untuk merdeka pada tahun 1945, lebih tepatnya itu pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi perundingan antara anggota golongan muda dan anggota golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat. Teks proklamasi tersebut disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makan. Soekarni dari golongan muda mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Isi proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sesuai dengan semangat yang tertuang pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam itu berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia yang menjadi sekarang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang pengertian Pancasila di era prakemerdekaan, dan Pancasila di era kemerdekaan. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.